Kalau sekarang sudah tidak bisa kontekstual lagi. Buktinya apa? Buktinya orang Kristen kalau berdebat dengan umat Muslim tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Menangnya menang dipaksakan. Apalagi para murtadin. Ya. Sekarang orang sudah pinter. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada umat Kristen tidak bisa berteologia dengan baik. Kalau menurut saya ini memalukan sekali. Ketika saya pertama kali membuat buku yang berjudul Yesus Bukan Allah, banyak pendeta-pendeta yang ngamuk. Ngawur saja katanya. Tentu saja saya tidak ngawur. Saya menyampaikan berdasarkan data. Di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah di sana. Ya. Ini dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Di dalam kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Kemudian dari pasal 1 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Dan satu lagi di dalam kitab Matius 16 ayat yang ke-16 yang mengatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah sekarang kita lihat bagaimana kitab suci kita di dalam kitab berbahasa Ibrani. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 di sana bacanya dari kanan ke kiri, ya. Ini kalau dibaca Beresit haya hadafar, wahadafar haya et ha Elohim, wahu hadafar haya Elohim. Ada Allahnya tidak, saudara? Ada Allahnya tidak? Tidak ada. Saat ini ketika saya menyampaikan firman, saya bertumpu kepada satu video. Kita akan dengar ada seorang ustadz, namanya Ustadz Zuma. Silahkan saudara nanti dengar videonya dan dengarkan juga suara background di belakangnya ya. Silakan. Layaknya orang Islam tidak pernah berdebat dengan Hindu Buddha. Gak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak menyentuh apa yang menjadi esensi di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan Kristen. Prinsip-prinsip akidah, tauhid yang menjadi landasan Islam, itu semuanya diambil dan didudukkan pada perkara yang tidak seharusnya. Nah inilah yang menyebabkan dialog itu terjadi. Andai saja lembaga lain Indonesia percaya diri kemudian mendudukkan apa yang ada di dalam kitabnya berdasarkan asal-usulnya, maka tidak ada debat. Tidak ada debat. Kenapa ada debat? Yesus dikatakan anak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi manusia. Itu bajingan, Bang. Bajingan. Tetapi saudara Kristen tidak pernah sadar itu, betapa mereka menghinakan saudaranya sendiri. Apa susahnya menggunakan kata Theos? Apa susahnya menggunakan kata Tuhan? Apa susahnya menggunakan kata Yahweh? Kenapa harus Allah? Nah, coba Anda lihat bagaimana kitab saudara. Kesana kemari tanpa arah, kelimpungan mencari jati diri yang sebenarnya. Ini wujud tidak ada kecintaan terhadap kitab itu. Al-Quran mau dibawa kemanapun,
Mau sampai ke negara yang paling benci terhadap Islam sekalipun, Al-Quran tetap menggunakan bahasa aslinya. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan oleh Allah, kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya. Poin ini saja, tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa membantah, Bung. Itu esensi loh. Itu esensi. Ketika dikatakan di dalam kitab saudara, segala yang diilhamkan oleh Roh itu adalah firman, itu adalah pengajaran dan seterusnya. Tapi pembuktiannya mana? Apa iya yang dituliskan oleh Lembaga Lain Indonesia itu dituliskan berdasarkan Roh Tuhan? Tidak. Itu dituliskan atas pengetahuan terhadap terjemahan yang lebih tua, bukan karena ilham. Lalu mana kitab sucinya yang diterima langsung dari Tuhan? Bagaimana saudara-saudara? Saudara dengar suara yang ada di belakangnya? Itu kira-kira suaranya siapa, saudara-saudara? Halo? Itu suaranya orang-orang Kristen yang tidak terima dengan perkataan dari Ustadz Zuma. Jadi kalau umat Kristen itu, tadi Ustadz Zuma katakan pede atau percaya diri dengan kitabnya. Kalau menurut saya ini bukan kasus percaya diri atau tidak percaya diri, tetapi adalah karena berdasarkan untuk penginjilan, ya, kontekstual. Ada orang mengatakan begini, Pak Yakub menyalahkan kontekstual, tidak? Saya katakan tidak. Tetapi itu 20 tahun ke belakang sono. Kalau sekarang sudah tidak bisa kontekstual lagi. Buktinya apa? Buktinya orang Kristen kalau berdebat dengan umat Muslim tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Menangnya menang dipaksakan. Apalagi para murtadin. Ya. Jadi kontekstual saya setuju, tapi 20 tahun ke belakang sono. Sekarang orang sudah pinter. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada umat Kristen, dan umat Kristennya tidak mau belajar. Pendeta itu dari bahasa Sanskerta, yang artinya orang yang pandai. Tetapi realitasnya menjadi orang yang paling bodoh, diajari tidak mau. Kenapa? Karena merasa pinter. Mengatakan bahwa kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah paling benar. Bahkan ada pendeta di Semarang yang mengatakan bahwa saya pedomannya cukup dengan LAI, tapi ajarannya ngawur bondrol tidak karuan, saudara-saudara. Ya, tidak bisa berteologia dengan baik. Kalau menurut saya ini memalukan sekali.